Puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan yang sudah sangat populer, sering kita dengar, sering kita baca, namun saya percaya firman Tuhan itu selalu baru, amin. Sekali lagi kitab Ayub pasalnya yang ke-1 di ayatnya yang ke-8 bunyi firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita dalam kisah Ayub ya saudara-saudara. Di sini firman Tuhan berkata, Ayub adalah seorang yang saleh. Saleh dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara-saudara dikatakan adalah orang yang melakukan ritual agamanya dengan taat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ayub, menjalankan apa yang menjadi perintah agamanya dengan taat. Namun saudara-saudara, kita melihat apakah ini yang menjadi standar kehendak Allah di dalam kehidupan Ayub? Tentunya tidak ya saudara-saudara, bukan hanya sekedar menjadi saleh, tetapi kalau kita di saat-saat ini sebagai orang-orang percaya, Allah menghendaki agar kita sempurna, saudara-saudara. Di dalam bahasa Yunani sempurna adalah teleos, yang berarti menjadi apa, seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Menjadi seperti apa yang keinginan Allah, saudara-saudara. Itu adalah sempurna dalam pengertian dari bahasa Yunani, yaitu teleos. Nah saudara-saudara, lalu apa yang akan kita lihat dari kisah kehidupan Ayub ini? Tentang apa yang dialami dalam kehidupannya saudara-saudara. Terlebih tekanan yang datang dalam kehidupannya saudara-saudara. Kita lihat di pasalnya yang ketiga kitab Ayub ini, ayatnya yang ke-25. Pasalnya yang ketiga yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa yang selama ini Ayub takutkan, saudara-saudara, itulah yang menimpanya pada saat itu. Kita tahu bahwa Ayub pada masa itu, saudara-saudara, dalam hal kekayaannya sangat banyak, saudara-saudara. Dalam hal kesuksesan, Ayub adalah orang yang terpandang pada saat itu, orang yang sukses di masa itu, saudara-saudara. Tetapi kita melihat bahwa selama ini yang membuat Ayub menjadi seorang yang saleh, ya ini, apa yang ditakutkannya selama ini, apa yang dicemaskan, itulah yang menimpa dia. Semua harta bendanya hilang, harta kekayaannya hilang, saudara-saudara. Keluarganya, anak-anaknya, istrinya hilang, saudara-saudara. Itulah yang dia takutkan selama ini. Nah saudara-saudara, kita melihat bagaimana Ayub ketika dia mengalami proses ini, mengalami tekanan ini dalam kehidupannya saudara-saudara, membuat saudara-saudara akhirnya dia bisa mengeluarkan segala hal yang ada di dalam hatinya. Dia mengeluarkan segala unek-uneknya saudara-saudara, yang selama ini terpendam di dalam kehidupannya saudara-saudara. Mari kita buka dalam Ayub pasalnya yang ke-29. Ayub pasalnya yang ke-29 di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Saya akan baca firman Tuhan saudara-saudara dengan cepat. Ayub pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-8. Maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Sampai di sana saudara-saudara. Jadi Ayub mengeluarkan ungkapan-ungkapannya. Bagaimana ketika di masa jayanya saudara-saudara dikatakan ketika Ayub kelihatan, mundurlah anak-anak muda. Memang sangat disegani Ayub pada masa itu. Dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut usia lalu berdiri. Mempersilahkan mungkin melihat Ayub datang saudara-saudara, betapa diseganinya Ayub di masa itu, betapa Ayub mengalami bagaimana masa kejayaan di dalam kehidupannya pada saat itu saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tidak bisa pungkiri ya saudara-saudara, ketika seseorang sudah mengalami kesuksesan dalam kehidupannya, dia sudah meraih segala hal di dalam kehidupannya, di dalam dunia ini, dalam hal harta kekayaan, dalam hal kesuksesan itu ya saudara-saudara. Terkadang seseorang ini ada di fase di mana dia mengalami
kesombongan, saudara-saudara. Nah, inilah yang ternyata Allah ingin kikis di dalam kehidupan Ayub, yang Ayub tanpa sadari. Kita melihat bahwa seharusnya di dalam masa-masa kejayaan itu, Ayub menjadi seorang yang semakin merendahkan diri, saudara-saudara. Tetapi di sini kita melihat Ayub sedang berada di mana? Di masa dia mulai ada kesombongan di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang Allah kikis dalam kehidupan Ayub. Sehingga Ayub mengalami pemulihan. Dengan singkat saja kita belajar dari kisah Ayub ini, saudara-saudara. Ayub mengalami pemulihan. Sehingga di ayatnya yang ke-42 kitab Ayub ini, saudara-saudara, kita tahu bersama-sama firman Tuhan ini. Di ayatnya di pasal 42 ayatnya yang ke-6 bunyi firman Tuhan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Semuanya disesali oleh Ayub. Dia berkata, saya mencabut perkataanku, dan di dalam debu dan abu, saudara-saudara, dikatakan dia menyesali semua yang sudah dialami, yang dia sudah lakukan dalam kehidupannya. Inilah awal pemulihan dalam kehidupan Ayub ketika dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita belajar, saudara-saudara, dalam proses kehidupan yang kita alami di hari-hari ini mungkin ya saudara-saudara, kita mau apa? Kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau belajar mencari Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pemulihan itu akan terjadi, akan kita alami. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali kami sudah dengar. Ajar kami untuk selalu senantiasa melakukan apa yang Kau kehendaki, menjadi sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Membawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Filamelati Mas dimanapun berada. Mari Engkau Allah menyertai, memberkati dimanapun sidang jemaat-Mu pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.